Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, cek absen ya, mudah-mudahan udah on ya. Eh, kita masuk minggu keempat ya, kalau nggak salah ini. Betul ya. Kita ada topik-topik yang silakan nanti mau diklarifikasi, nanti diingetin aja. Kita udah masuk ke menilai waktu ya, kalau nggak salah. Pending. Maksudnya tanggung ya pembahasannya. Betul ya, bahannya juga sudah ada. Kita juga masih di ranah ekonomi ya, di ranah ekonomi ya. Waktu ini bagian daripada benefit yang disebut dengan penghematan waktu. Next, setelah waktu kita bahas biaya operasi, ya, biaya operasi. Ya, umumnya yang ada berkembang model biaya operasi kendaraan ya di jalan raya. Itu juga ada benefitnya ya, manfaatnya. Antara do nothing atau kita tidak melakukan apa-apa, tidak membangun, sama kalau kita membangun ya. Uh, Waktu direct ya. Kalau waktu dinikmati direct langsung. Maksudnya ya dinikmati oleh customer langsung. BOK sama ya, dinikmati langsung. Jadi namanya direct. Yang indirect banyak ya. Ya, pengembangan ekonomi, lapangan kerja, yang kita sebut semuanya itu kemarin diskusi kita apa? Producer surplus ya. Bagian daripada producer surplus. Yang direct dan mau kita hitung benefit itu yang lebih direct itu namanya di consumer surplus ya. Kita juga udah bahas. Jadi namanya manfaat investasi secara ekonomi adalah selisih ya. Idealnya selisih semuanya ya. Selisih apa? Consumer surplus setelah dan sebelum ada project dan selisih ya enggak? Producer surplus setelah dan sebelum. Namun untuk berhitung itu lebih gampang direct, kita berhitung yang direct consumer surplus. Tapi kalau kita mau overall, kita harus hitung yang juga producer surplusnya. Segala rupa lah ya. Kalian udah punya tugas, silakan nanti di masing-masing tugas kalau bisa dieksplor itu. Saya lupa-lupa ingat, mungkin ada yang bahas Suramadu ya, ada yang bahas apa gitu, kereta api cepat. Nah, silakan dieksplor hal seperti itu. Ya. Waktu dalam pie chart, dalam kue pie chartnya, penghematan waktu, itu kontribusinya sangat besar. Ya. Bisa 60 sampai 70%. Tergantung tadi, pertama nilai waktu dan saving waktu berapa dengan adanya project. Logis lah ya, apalagi di negara maju gitu ya, pendapatannya lebih tinggi, tapi harganya juga investasi dia lebih tinggi barangkali kan. Nah, jadi di negara maju juga masalah consumer ya, consumer surplus ini ya signifikan gitu, signifikan. Tapi begitu ngomong producer surplus, manfaat selisih ya tadi ya, selisih ya, producer surplus, ada project dan tidak, itu di negara berkembang lebih dahsyat lompatan apa benefitnya ya ketimbang di negara maju. Ya mungkin bisa diimajinasikan ya, barangkali di negara maju itu udah relatif padat ya, jaringannya udah relatif banyak terbangun ya. Lalu kalau ada yang dibangun, oke, produce apa consumer surplusnya ya karena nilai waktu tinggi di sana ya tergantung lah berapa lama yang dihemat. Misalnya membangun channel tunnel terowongan bawah tanah itu apa bawah laut itu menghemat berapa jam ya dari pakai ferry kan nyebrang. Begitu pula mereka misalnya di Inggris juga lagi meneruskan pembangunan kereta api cepat ke Midland ya bahkan ke utara ke Leeds.
yang udah nyambung dari Prancis itu sampai London, Pankreas, lalu mau naik lagi ke atas. Di masa COVID itu juga diputuskan dilanjutkan, ya lepas dari memang selalu ada pro kontra. Uh, itu bedanya negara maju, negara berkembang. Negara berkembang tentunya dalam membangun ini uh, jarang sekali yang besar itu dari pajak murni sendiri ya, maksudnya dari APBN murni ya. Kebanyakan dari dulu pun ada bantuan-bantuan ya, mau itu bantuan World Bank, bantuan apa, JICA, segala rupa. Nah, semua badan-badan itu, ADB dan seterusnya lah, semua badan-badan itu juga membuat standar ya, standar ini, kajian-kajian seperti ini, kajian kelayakan. Malah mereka bingung ini gimana menilai antar negara kalau proyeknya somehow beda-beda tipis lah jumlah atau nilainya kan. Misalnya jembatan 500 meter di mana di Vietnam, Indonesia, Afrika gitu kan. Tapi mereka nggak bisa garap semua kan. Mereka harus pilih. Nah itu bagaimana? Biar penilaiannya itu apa ya, apple to apple, mengatakan ini yang lebih efisien. Ini kan sebetulnya kita mau menilai efisiensi ekonomi ini ya. Jadi menilai project, assessment project ini, evaluasi, apalah namanya, appraisal, sebetulnya kita mau memilih project yang secara ekonomi efisien ya. Dengan kita berinvestasi. Ya artinya yang return-nya secara ekonomi paling tinggi gitu ya. Ya. Jadi penting ya untuk kita mengetahui agak rinci dan bahkan mestinya distandarisasi itu nilai waktu. Dan ini tentu kontroversial kan. Berapa itu mau kita bubuhkan 1 jam? Nah itulah barangkali yang mau kita bahas, mungkin di bahannya sudah ada. Saya bisa share screen atau dibantu share screen silahkan, tapi intinya yang mau dinilai itu waktu produktif tentunya. Jadi waktu itu ada yang kita manfaatkan untuk berproduksi, dalam arti bekerja, ada yang kita gunakan untuk tidak bekerja, non-working, itu termasuk kalau liburan ya, relaksasi, kalau istilah sekarang apa? Apa Iqbal istilah anak milenial sekarang? Healing Pak, healing. Healing gitu kan. Jadi kalau healing ya santai aja kan. Tapi kan harus dinilai juga berapa persen itu nilai pasar healing dibandingkan kalau bekerja. Kalau bekerja proksinya gampang lah ya. Seolah-olah kita hilang produktivitas atau bertambah produktivitas kita kalau berhemat waktu. Sehingga nilainya ya nilai apa ya? Ya income gitu. Pendapatan ya. Pendapatan. Nah, tinggal pendapatan itu mau kita ukur dari mana dan berapa persentile rata-rata atau apa dari pendapatan misalnya nasional per kapita ya. Kalau kita atau upah dalam tanda petik gitu. Atau berapa kali upah UMR kan. Nah, yang gini-gini mestinya kan ada standarnya dong ya. Nah, di Indonesia ini ya setiap studi ya mengasumsikan sendiri gitu ya. Jadi mestinya juga dievaluasi, apalagi nilai waktu ini, ya khususnya juga working time lah ya, yang tadi kita sebut, berproduksi itu ya. Dalam perjalanan kita melakukan perjalanan sambil bekerja, bisnis travel gitu ya, bisnis travel kemana-mana, bahkan ke luar negeri, menggunakan beragam moda kan, menggunakan beragam moda bisa jadi kan, kadang naik pesawat, naik kereta, atau bawa mobil kan gitu ya. Nah intrinsik dalam keputusan memilih itu, naik moda apa, juga bisa diderive, bisa diturunkan nilai waktu. Jadi proxy approach ya untuk menilai waktu ini pertama tadi dari income, straightforward ya. Walaupun nanti sumber income-nya dari mana. Kamu tinggal membagi aja pendapatan sehari, seminggu, atau standarnya apa? Sehari kah? Atau sebulan kah? Tinggal dibagi dengan waktu produktif bekerja. Mungkin berasumsi kita
5 hari kerja berapa? 7 jam, 8 jam maksimum. Maksimum 40, ya average mungkin 35 jam kamu bagi. Sekarang saya tanya ya, UMR Jawa Barat Bandung berapa? Misalnya kita pakai UMR. 3,8. 3,8. Coba kamu bagi berapa? Itu sebulan. Sebulan dibagi 4 dibagi berapa tadi? Bagi 4 minggu kan? Lalu seminggu tadi ada berapa? 35 jam. Jadi dibagi berapa? 140 kah? Berapa? Berapa sejam? Nggak keluar kalkulatornya. 3 juta ya? 3 juta berapa tadi dibagi 4 seminggu kan? Dibagi 35 jam seminggu. Berapa? 27, Pak. Berapa? 27.000. 7? 27.000. 27.000. 1 jam itu? Yakin kamu? Hah? Ya, iya kalau dibagi 140, Pak. Ya tadi dibagi berapa? Dibagi 4 lalu dibagi 35. 35 kan jam seminggu kan? 27.000, Prof. 27.000 1 jam. Sehari berapa jadi kalau dikali 7? 190.000. Oke, itu UMR ya. Nah, saya pikir make sense ya untuk UMR kalau memang mau kita standar UMR. Tapi kalau secara travel itu kita mau pakai berapa kalinya atau berapa persen naiknya? Kalau turun enggak lah ya, gitu. Rata-rata yang mana? Lalu pendapatan juga bisa dari misalnya Jawa Barat atau Kota Bandung. Berapa ininya, apa namanya, semacam GRDP ya, produktivitas daerahnya. Lalu dibagi jumlah penduduknya kan bisa juga ya. Setiap daerah punya GRDP, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga jadi masalah, kita mau pakai standar yang mana pendapatan kan? Apakah pada lokasi itu, apakah secara nasional? Kalau secara nasional, angka kita mungkin sekarang sekitar 4.100 atau 4.200 dolar itu per kapita. Per kapita itu per tahun kalau nggak salah. Betul kah? Kalau kita mau lompat menjadi negara yang lepas dari perangkap apa itu namanya middle income trap, kita harus di atas 3 kali sekarang gitu, lebih kurang 12.500 lah kira-kira gitu. Dolar sekarang berapa? 14.500 genapin. Coba dihitung aja. Kalau misalnya 4.300 lah kita sebut sekarang. Berapa itu? Kali 14.500. Lalu dibagi berapa itu? Kalau 4.300 kali 14.000 aja berapa? 14.500. Berapa juta? 50 70. juta. Berapa? 62 juta, 62 juta. Ya. Iya, Prof. Ya, lalu dibagi tadi sebulan berapa jam? Lalu dikali 12, dibagi 12. Tadi 140 ya sebulan. Dibagi 12. Berapa? Biar dapat 1 jam, tadi kan setahun itu angkanya 60-an juta. Keluar berapa? 35.000. 35.000, lebih rendah separohnya ya? Atau lebih tinggi, lebih double dari yang tadi?
Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Lebih tinggi ya? 35.800 Tadi yen. 27 ya tadi ya? Iya. Tadi 27 ya sebelumnya ya kalau dari UMR ya. Ya nggak, kita biar get the feel aja 27.000 dengan 35.000 1 jam ya. 1 jam ini ya. Oke. Ya, kita udah lihat itu kan. Apa yang mau kita rujuk kan? Mestinya kan harus ada standar dong gitu ya. Jangan asumsi masing-masing. Kalau kita mau bilang layak nanti kita pakai angkanya tinggi. Kan gitu. Mestinya kan ada aturannya secara nasional kan gitu. Nah ini memang nggak tahu saya kok nggak ada sampai sekarang. Walaupun kajiannya selalu ada, kajian visibility selalu diadakan. Saya yakin pasti ada asumsi di situ. Tapi kalau orang Jepang datang, orang Amerika datang ya dia nurunin sendiri gitu. Secara nasional kita berbangsa dan bernegara. Mungkin pernah juga, tapi mungkin perlu diupdate terus ya. Ya, itu salah satu approach kan. Tadi saya bilang approach-nya juga lewat pilihan, ya, pilihan. Kenapa saya naik pesawat, nggak naik kereta dari Jakarta Surabaya, bisnis travel, ya nggak? Tiketnya ada, selisih tiket dibagi waktu yang dihemat kan gitu kira-kira ya. Ada intrinsik nilai waktu, jadi nilai waktu juga bisa diturunkan dari pilihan transport, gitu ya. Jadi ceritanya bisa beragam nih nilai waktu berdasarkan apa, ya enggak? Travelnya seperti apa? Jarak jauh, antar kota, antar benua, atau dalam kota. Dan modanya apa? Nah, mestinya kan harus ada dong. Kalau kita mau mengevaluasi LRT misalnya. Nah, ini berapa nih? Di kota Jakarta, di Bali misalnya. Ya enggak? Nah, ini menarik ya. Kalau kalian mau buat tesis tentang nilai waktu, boleh. Nah, ini banyak caranya, metodologinya, banyak. Salah satu metodologinya namanya yang tadi, yang choice itu ya, choice ya tadi pilihan. Itu mungkin juga ada kuliah lain terpisah yang tentang discrete choice model atau random utility model ya. Itu namanya stated preference ya. Teknik stated preference. Karena kita belum punya aset itu, mau dibangun, lalu kita sekarang survei menyodorkan pertanyaan-pertanyaan hipotetikal lah ya pada mereka. Misalnya kereta api cepat belum ada Jakarta-Bandung, kita bisa bertanya di airport, kita bisa bertanya di jalan tol, di rest area, kita bisa bertanya di mana, di kereta api yang lama kan, stasiun kereta api yang lama. Ini bakal ada pelayanan bla 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 bla, tiketnya sekian, Anda mau nggak pindah dalam perjalanan nanti kalau ini udah selesai? Boleh ditanya yes or no, itu namanya choice, pilih, atau probability ya. Ragu-ragu, sangat pasti tidak mau, pasti mau ya. Jadi ada 5 paling enggak. Dari dataset itu kita coba curve fitting atau modeling datanya. Mungkin sejumlah sampel ya 500 orang gitu ya. Kita coba modeling datanya untuk menurunkan fit-nya itu kira-kira berapa itu nanti nilai waktu dari sejumlah orang itu. Bisa dimodel ya, di data modeling atau curve fitting dari dataset itu. Ya ada tekniknya tersendiri ya, tekniknya tersendiri bagaimana merancang kuesioner, levelnya untuk kita sodorkan ke mereka bila perlu dengan alat bantu peragaan ya, biar mereka paham apa yang kita tanya ya. Ya ini belum banyak ya dilakukan, bisa diulang. Kita pernah buat di jalan tol misalnya waktu awal-awal pembangunan jalan tol, termasuk yang BOK ya, biaya operasi kendaraan sama. Sebaiknya ya diupdate terus. Termasuk kapasitas ya, kita mengerti sampai sekarang juga kapasitas manual kapasitas kita tidak ada update. Walaupun kurang lebih perlu nggak ya diupdate gitu kan. Tapi paling nggak itu kan menjadi input-input dalam kita mengkaji ya, menilai
Jadi mestinya ada dong standarnya. Apalagi bicara trafficnya, kan itu bicara nanti travel time kan, ya nggak? Bicara performa lalu lintas, sebelum dan sesudah. Tentunya gambar, apa tuh namanya, gambar speed flow relationship ya, atau kalau dibalik jadi travel time ya, speed kan gitu. Travel time kan bisa dikonversi jadi speed ya, jarak bagi kecepatan dengan volume gitu, flow. Apalagi fenomena di sekitar macet itu ya, kapasitas. Atau selebihnya ketika secara abstrak kita bilang kapasitas dilampaui, padahal nggak mungkin dilampaui ya kapasitas. Hanya abstrak aja, karena demand-nya udah overflow. Ya ketika itu kita katakan ya asumsinya apa? Steady state, time dependent, sangat naik, asymptot, agak landai. Ya mestinya ada dong, kan kita menilai puluhan tahun ya, sampai 30 tahun, kan itu akan mengalami kepadatan kan, sistem jaringan kita. Ini belum ada semua nih, Iqbal, lalu Ufri. Tidak ada standarnya. Ya. Bahkan ketika kita cek standar ini, apa namanya, kelayakan, melakukan studi kelayakan, itu setiap unit atau setiap kementerian, setiap ya punya buat sendiri gitu ya. PU ada, perhubungan coba buat-buat. Nanti yang pelabuhan juga ada buat, yang jalan tol mungkin ada, mungkin enggak. Lalu ada PII itu yang suka menjamin, ada juga. Mungkin Menko Equin nggak pernah punya. Padahal mestinya secara nasional kita harus ada. Apalagi bicara proses yang udah kita bahas kan, dari mulai master plan, kelayakan, kita belajar kelayakan sekarang kan kuliah ini, sampai ketika memutuskan kita mau lanjut tender nggak gitu, milih apa ya, kontraktor misalnya. Nah ini kan harus settle semua pertanyaan-pertanyaan, apa tuh, biaya, manfaat, finansial, utangnya dari mana, porsinya berapa, tenaga ahlinya, teknologinya, bahkan resikonya ya. Jadi kita kuliah nanti juga ada tentang risiko demand, risiko apalagi cost overrun. Ya, risiko lah. Nanti mungkin 2-3 kali ketemu lagi. Saya kan ada 7 kali ya, berarti kan ini keempat ya. Jadi nanti kita sempatkan juga membahas tentang resiko ya, resiko-resiko itu. Oke, saya pikir silakan aja dilihat ya, bahan-bahannya ada. Yang saya mau tekankan ya tadi, working time ya. Jadi working time itu oke, fine. Ada alasan untuk kita rujuk. Namun ketika kita bicara yang healing, apalagi gitu, healing. Gimana? Susah ya. Kamu mau nilai healing. Hah? Kira-kira kemana larinya? Lebih besar, lebih kecil? Nah, negara-negara lain mengasumsikan ya, dan mengupdate juga gitu, karena nilai healing dari zaman ke zaman itu meningkat. Saya nggak tahu dengan sekarang anak-anak milenial Gen ini lebih banyak healing gitu, banyak spend money untuk healing. Apa bedanya gitu? Maksudnya dampak nilai waktu healing itu naik, apa, meningkat atau turun? Tapi yang pasti relatif ke mana tadi? Ke working time ya. Ke nilai produktif tadi, itu dia lebih kecil. Misalnya Inggris pernah mengasumsikan berapa ya, lupa saya, 0,34 atau berapa, sudah lama, lalu dalam kurun waktu beberapa tahun, ya mungkin belasan, yang mereka anggap mungkin udah lebih maju, pendapatan lebih tinggi, mereka koreksi naik. Jadi 0,57 relatif ke waktu tadi, waktu yang produktif. Waktu yang produktif.
Nah, ini apa namanya? Ya perlu ya. Kalau yang tertarik mau melakukan studi banding, mau melakukan perbandingan beragam negara, negara maju, negara berkembang, seperti apa mereka menilai waktu, dan kita mau bagaimana, kayaknya menarik ya untuk dibuat satu, ya dan perlu diupdate juga ya, berulang-ulang gitu suatu waktu. Nah, bagi kalian yang tertarik, boleh kan gitu, kita coba explore 3 bulan, 4 bulan untuk tesis. Gimana yang baik sebaiknya gitu ya. Lalu dalam konteks ini juga itu kontroversial kan, ketika kita katakan kalau cuma 2 menit, 3 menit apa perlu dihitung? Waktu penghematan apa? Penghematan waktu yang sebutlah sedikit gitu, kecil. Ya. Itu kontroversial. Ya itu silakan konsensus saja gitu. Ya mungkin nggak sekecil itulah ya. Pembangunan biasanya mungkin bisa setengah jam, 10 menit ya. Tapi kalau seandainya kecil, ya itu bagaimana harus dihandle? Ya itu konsensus. Ya di beberapa negara mengatakan seberapapun kecil harus dihitung gitu ya. Harus dihitung. Oke, kayaknya secara umum seperti itu, detailnya silakan lihat. Kemudian ada isu kan, ini penting nih untuk semuanya nih, untuk semua apa ya komponen benefit. Ya bisa rel, bisa juga jalan ya, konteksnya gitu. Ketika kita katakan data kita, data demand kan umumnya demand dulu, ya nggak demand, lalu kita desain kan gitu, lalu kita model kan gitu ya, terhadap yang do nothing, ya nggak do nothing ya. Lalu kita bilang kita mau A, B, C, D, planningnya mau begini begitu ya, bangun ini, bangun itu. Kita modelkan juga kan sama. Yang kita rubah kan nanti supply-nya kan. Supply-nya, jaringannya, apa kapasitasnya meningkat atau ada nambah ruas ya di satu jaringan. Ya enggak? Atau jalan tol, kereta api, apalah, pelabuhan atau bandara. Sehingga nanti akan ada penghematan-penghematan itu. Jadi kita menghitung business as usual, do nothing, kurun waktu ya kita sepakati ini time horizon-nya mau berapa tahun ke depan dari tahun yang kita lakukan kajiannya. Ya biasanya bisa 40, 30, tergantung konsensus saja gitu. Ya, jadi kalau misalnya melibatkan swasta apalagi kan, nanti kan ada hitungan apa namanya, masa konsesi, berapa tahun wajarnya gitu. Masa konsesi itu harus sebagian ada masa-masa dia menikmati kan, sebagian besar mungkin memupuk, belum langsung untung kan, baru ada enjoyment period lah. Paling nggak seperberapa dari total waktu itu. Apakah misalnya 30 tahun, kita mau atur dia 5 tahun menikmati, atau 4 tahun, atau boleh menikmati 15 tahun dari 30 tahun. Kan ujung-ujungnya kita nilai kan return-nya ya. Jadi patokannya berapa yang pantas, return itu yang kalian udah harus diskusikan kan, tentang minimumnya, acceptable rate of return ya, sama widget average cost of capital plus margin kan gitu ya, kira-kira. Jadi itu harus ada dong, margin itu harus ada. Kalau enggak keringet doang kan gitu, tidak ada apa namanya itu apresiasi kan. Ya. Jadi tadi dimensi waktu dari manfaat ini, dimensi waktu bisa dibayangin ya. Kita kaji dalam puluhan tahun, kita ada data, apa datanya biasanya? Data lalu lintasnya apa yang kalian model? Sehari, sejam, 2 jam, peak period, off peak period. Coba, gimana? Datanya gimana?
Data lalu lintas ini data apa? Yang dimodel. Dalam satuan apa? Nah, kita kan mau menghitung puluhan tahun, paling nggak 1 tahun kan benefitnya, lalu series gitu, setiap tahun nanti dijumlahin. Atau nanti di net present value kan ya. Sebut datanya apa? Harian, Pak. Harian ya, LHR. Apa selalu begitu, LHR? Atau LHR hanya konversi saja, dijadikan LHR? Ya misalnya lah, kita bangun jalan apa yang simple sekarang. Ada jalan atau kayak kereta api cepat, atau kan itu udah jelas tuh. Dimensi lokasinya ada, lalu ruangnya ada, lalu waktunya. Kalau harian nanti gimana? Harian, jadi gimana? Akan misalnya jalan kota tiba-tiba kita mau buat alternatif bypass, ya untuk contoh saja sederhana. Jadi ada 100 gitu yang lewat awal, do nothing. Kemudian terpecah kan, jadi berapa? Sebut aja 75-25. Nah itu data itu apa? 1 hari. Ya kalau 1 hari kan nanti kita bicara bisa puluhan ribu ya. Lalu gimana kamu menurunkan waktunya? Tadi kan kita mau berhitung nilai waktu, penghematan waktu. Mulai harus dibayang-bayangin biar get the feel ya. Kita punya kurva apa untuk menghitung hemat waktu? Dalam satuan apa? Menit, jam? Gimana? Ada yang bisa lanjut? Untuk waktu kayaknya menit ya, Pak. Iya, tolonglah kita runut nih gimana caranya mengolah bisa jadi turunannya menjadi waktu, travel time di do nothing, lalu dihitung ulang ya untuk kalau ada bypassnya dihitung ulang, lalu nanti kita cek selisihnya. Selisih itulah yang penghematan waktu kan. Gimana? Ini kita contoh proyek jalan dulu lah ya. Kereta api juga nanti kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bicara tetap sistem kan ya. Sistem. Jadi pertama, kita harus tetapkan yang sistem mau kita kupas ini apa gitu. Apakah memang 2 ruas saja? Kalau tadi contoh, sistemnya cuma 2 ruas, tidak ada alternatif lain. Atau ada jaringan kan besar gitu. Kita hanya membuat bypass atau jalan tol atau rel kereta gitu kan di existing jaringan itu. Jadi di dalam existing jaringan itu yang kita sebut kondisi do nothing ya. Kondisi business as usual ketika memang kita nggak kita apa-apain sampai puluhan tahun. Padahal nanti demand-nya selalu meningkat kan gitu. Itu harus kita running ya. Harus kita temukan itu. Dan pertumbuhan demand itu juga harus kita asumsikan ya berapa itu. Begitu pula dengan pelabuhan ya, peti kemas dan lain-lain. Kamu harus lakukan proyeksi pasar dulu gitu. Peti kemas lebih ke komersial ya, lebih ke komersial lah, tidak ya secara ekonomi harus, namun bisa dioper ke swasta umumnya karena dia lumayan ya dari tarifnya. Gimana? Bisa ngebayangin nggak? Pernah dengar equilibrium?
Equilibrium jaringan. Ya. Jadi atributnya di jaringan kan ya apa? Kita mau bicara apa sekarang? Orang apa kendaraan? Kalau jalan raya kan kita ngomong kendaraan. Tapi nanti kita harus hitung nilai waktu kan. Nilai waktu itu bukan nilai waktu kendaraan. Nanti kendaraan, biaya operasi kendaraan kan. Yang kita hitung adalah orang. Termasuk angkutan umumnya. Berapa isinya. Kira-kira nanti dikonversi ke orang. Tapi kembali itu gimana? Antara tahunan menurunkan nilai waktu atau penghematannya dalam setahun dari data-data yang demand ataupun equilibrium tadi. Tadi kamu bilang LHR. Gimana LHR? Cobalah. Bisa turun ke hemat waktu. Dari LHR. Belum ada dapat bayangan, clue-nya. Tadi udah saya kasih clue-nya itu, equilibrium. Kembali equilibrium itu nanti dalam apa juga kan? Unitnya. Jadi kita harus punya profil 24 jam itu kayak apa? Betul. Traffic 24 jam itu kayak apa? Kalau misalnya dari 0 ke 0 jam 24 malam, tengah malam lagi itu rata aja, which is nggak mungkin ya. Nggak ada yang tidur gitu ya. Jalan mulu. Itu tinggal kali 24 ya. Running 1 jam, tinggal kali 24 dapat ya. Dari 1 jam dapat sehari, dari sehari bisa dapat setahun kan gitu. Nah biasanya profil itu kan profilnya itu apa namanya? Ada peak ya. Peak and off peak. Tadi kalau kamu ngerunning harian nggak kelihatan itunya kan? Peak off peak-nya. Nah, kamu ngerunning berapa jam simulasi atau ininya? Sehari apa jam 2 jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Ya 2 jam, Pak. idealnya 1 jam aja profil yang peaking itu. Nanti ditambahin 24 kali tambahan, nambah. Tapi kan bisa jontor ya. Bisa jontor ngerjainnya. Nggak pernah dikerjain seperti itu. Ya, biasa memang kita pastikan dulu profil itu kira-kira peak off peak-nya berapa jam. Disimplify lah. Biasa kan peak pagi sore itu mirip-mirip lah ya. Itu berapa jam terjadi? 3 jam, 4 jam, 2 jam? Silahkan lah. Artinya itu kan sangat location dependent kan. Jakarta lain, Bandung lain, Kudus lain kali, Jogja lain. Itu harus disurvei. Profil itu harus ada seminggu kamu minimum survei 5 hari termasuk weekend ya. Weekend dan tidak weekend ya biar ada evidence-nya gitu. Nanti kalau mau dibahas weekend dan non weekend juga silahkan dalam setahun 52 minggu atau kali 2-nya Sabtu Minggunya weekend, sisanya hari kerja kan gitu. Nanti nilai waktunya juga sama kayak tadi. Kecuali weekend dia kerja kan. Ya artinya gitu ya. Jadi memang tidak sangat ada angka yang pasti, tapi yang penting kamu harus punya alasan mengasumsikan dan memberanikan diri mengestimate. Kalau enggak kita enggak bisa mengeluarkan hasil kajian gitu. Udah ngebayang ya, jadi ada beberapa variabel isu yang memang kamu harus strong cara menghitung dengan asumsi ya. Kayak tadi aja kan, 365 kan udah, masa semuanya kerja? Kan enggak kan? Ya silakan kalau mau di fine tune ya.
mau sampai fine tune sedetail itu, tinggal dikoreksi pakai faktor kali kan. Kan kita engineer biasa pakai safety faktor, pakai konversi, pakai faktor K, faktor gitu ya. Gimana seterusnya tentang profiling peak of peak dan menjadi nilai manfaat setahun dari data yang terserah, mau harian, mau jam, 24 jam. Gimana? Gimana? Kalau paling blow-on-blow-onan tadi, kamu running 24 kali ditambahin. Perkara nanti ada profil non-weekend, silahkan koreksi. Tapi kayaknya nggak ada yang ngerjain. Selama ini saya lihat tidak ada yang ngerjain kayak gitu. Jadi disimplify. Ada peak, misalnya 2 kali 3 jam. Peak. 3 jam, mungkin jam 6 sampai jam 9, atau jam 7 sampai jam 10, sorenya jam berapa, jam 4 sampai jam 7, atau jam 5 sampai jam 8 kan, macet ya. Itu peak. Jadi paling nggak udah ada 6 jam kan, 2 kali 3. Kalau kamu 2 jam ya silahkan 2 jam, 2 kali 2, 4 jam. Sisanya 24 kurang itu adalah off peak. Off peak itu mau kamu samain, berarti sisanya berapa? Kalau tadi 6, berarti sisanya 18 jam. Off peak itu mau kamu samain, seolah-olah rata-ratanya, nanti itu dihitung, kamu cukup berhitung 2 kali gitu kan. Profil yang off peak sama profil peak. Tinggal nanti silakan dijumlahin kan. 18 tadi ya, yang off peak, lalu 6 yang peak kan, tinggal kali 6 kali 18. Itu juga jarang dilakukan. Jarang dilakukan karena nanti banyak kerjaan, kebanyakan ngerunning kan gitu. Ya. Lalu ada namanya itu faktor K ya. Kalian paham kan? Jadi kira-kira luas di bawah 1 jam tadi, peak itu relatif terhadap luas profil secara 24 jam. Dan itu beda-beda. Apalagi jalan rekreasi ya, puncak itu bisa gede. Yang standar ya mungkin 10-12%. Jalan-jalan rekreasi bisa 25-30%. Numpuk. Dari 24 jam tuh numpuk gitu. Bisa lebih tinggi, tapi kalau jalan-jalan standar ya sebut aja 10%. Peak itu kontribusinya 10% dari total. Jadi kamu bisa berhitung kan untuk yang 24 jamnya. Tadi kalau kamu lebih detail ya silakan. 2 kali 3 jam peak, 18 kali 1 ya. Nah, yang off peak. Jadi masing-masing peak off peak ini harus dimodel. Di dalam model equilibrium ketemu kendaraan jam. Kendaraan jam kan? Satuannya kan kendaraan jam. Kalau tadi hanya ada 1 jalan, lalu ada tambah jalan bypassnya, kita running 100 jadi 7525 misalnya. Lalu travel time-nya berapa kan? Di ruas itu. Kalau tadi satuannya kendaraan, jadi kendaraan jam semuanya. Equilibrium 7525, do nothing 100. Dijumlahin kan gitu. 100 dikali berapa menit lewat jalan kota, lalu yang equilibrium satu lagi 75 kali berapa menit jalan kota yang masih bertahan, 25 pindah ya ke jalan bypass. Mungkin bisa lebih cepat, lebih lama, nggak tahu, tergantung. Yang penting equilibrium tapi sama kan mestinya. Kalau equilibrium kalau cuma 2 contoh itu ya waktunya sama itu. Tapi mungkin bisa lebih kecil dari do nothing kan. Karena lebih longgar kan udah. Gitu. Tapi dikalikan, nanti ada
apa namanya, paradoks Brahe tentu ya. Itu silakan ya diperiksa. Jadi selisih kendaraan jam atau nanti kendaraannya dikonversi menjadi orang, tergantung jenis kendaraannya. Detailnya biasanya ada gitu. Kendaraannya ada truk. Nah, kalau truk itu gimana? Kan waktu supir ya. Bus ya waktu penumpang. Mobil pribadi waktu siapa? Tergantung. Ada supir, ada bos kan. Isinya berapa? Ya kalau mau detail. Kan nilai waktunya beda-beda. Ya, tapi kan harus disepakati ya. Seperti apa mengolahnya. Standarnya gimana. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kecil dan sepele yang kadang lewat aja gitu. Kita nggak menetapkan. Dan memang take it for granted. Jadi kadang memang mulai sekarang aja mulai kita perdebatkan banyak hal. Penting nggak kita bangun ini? Penting nggak kita ini itu? Ya kalau mau dibahas secara akademik dan apa namanya scientific evidence, ya harus ada rujukan dong ya. Nggak? Dia ngitungnya pakai standar berapa kan? Kita ngitungnya pakai standar berapa? Ya. Saya nggak tahu kenapa kok tidak penting dianggap ini oleh Indonesia gitu. Walaupun semuanya banyak kebijakan politis. Bangun nggak bangun. Ya insinyur ini kemana aja gitu loh. Selama merdeka ini. Hah? Ya, lalu jangan garuk kepala. Ya udah saya ngomporin aja, cuma ngomporin. Jadi ada ruang yang bisa dikerjain lah, katakan disitulah. Ada ruang penelitian karena kita bicara belajar nih ya. Silakan kalau kalian tertarik kita bisa explore itu. Demikian pula dengan nilai biaya operasi kendaraan. Udah ada juga ya di Drive ya. Slide kita itu ada beberapa halaman lah. Itu juga survei kita di Jasa Marga dulu, awal-awal bangun-bangun mulai setelah Jagorawi. Sama halnya ya. Tidak pernah ada yang mengimprove. Nah, kita kan belum menghitung-hitung akunting yang dari awal kita bahas tentang lingkungan. Bahan bakar oke. Juga betul sama, harus ada model bahan bakar. Kalau kita bicara di jalan raya lagi ya. Emisi yang lebih intangible kan. Suara, karena transport ini macam-macam kan, ada jet, pesawat, kereta api, itu menimbulkan suara yang nggak nyaman juga bagi penduduk yang di dekat. Itu gimana dinilai? Ini semua ekonomi nih, ya, ekonomi. Pernah kejadian di Jepang, itu disinyalir, bukan disinyalir, dibuktikan oleh rumah sakit, mereka yang bermukim sekitar 1,5 kilo dari sumbu jalan tol, itu mengidap asma. Resiko mengidap asma dan tes ya perlu pengobatan. Itu mungkin beberapa tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu. Mulai ada komunitas-komunitas yang menuntut jasa marganya Jepang. Dan dibuktikan dengan eviden benar gitu. Bahkan nggak bisa punya anak gitu, suka mandul. 1-2 wanita gara-gara polusi di jalan tol. Dituntut jasa marga Jepangnya. Akhirnya setiap kota itu menuntut. Setiap komunitas panjang jalan tol. Bangkrut. Jasa marganya bangkrut gitu. Ini di Indonesia belum ada yang nuntut ya. Kita sering dengar nih, udah jarang-jarang juga susah punya anak nih ya. Saya sering dengar juga ponakan saya suka, nggak jauh juga ya tinggal dari sumbu jalan tol gitu. Susah ya punya anak. Ya mungkin kerja juga, stres gitu ya. Kamu jangan ketawa, Ufri. Kamu tinggal di mana? Dekat Di jalan sini tol? enggak, Prof. Jauh. Oh, Saya di jauh ya? gunung, Prof. Iya. Ya itu terserah, itu orang kesehatan lah ya. Orang dokteran kali apa gitu kalau mau meneliti itu.
Ini kan menjadi penting ke depan, semuanya ini penting. Karena kan lebih, apa namanya, harus lebih manusiawi kan semua gitu. Harus manusiawi gitu. Artinya fair lah, lebih fair. Oke, kita udah berapa lama nih ngomong? Nyaris 1 jam, ya. Oke, refresh deh kalau ada pertanyaan atau kemarin ada topik yang sudah di-upload atau mau di-raise atau tugas kelompok yang mau ulik-ulik kan, data atau ininya, pemikirannya, gagasannya, atau datanya, ya. Absen udah jalan ya? Ada, silakan yang mau. Saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana lalu? Kan tadi kan Bapak bilang kalau mau mengupdate data untuk ruas jalan itu, kalau survei nasional itu tidak mewakili apa ya? Biasanya kan Apa ini? Kita bahas data apa nih? untuk misalkan kita ingin terus mengupdate kinerja ruas jalan gitu, bisa jaringan atau suatu ruas jalan gitu. Apa survei nasional itu tidak mewakili apa ya? Survei nasionalnya apa? Tolong kamu jelasin. Oh, survei serentak gitu, Pak. Misalkan Survei apa? eh, survei serentak yang dilakukan terkait Iya, apa? simpang, ruas jalan. Apa ininya? Besarannya apa yang disurvei? Eh, Biasanya sih ini, Pak, apa namanya, menghitung ini kapasitas jalan gitu, Pak. Itu mewakili apa tidak, Pak? Apa harus Ya itu hanya data kan? seminggu? Heeh. Itu hanya data. Mau kamu apain? Mereka ngumpulin tuh buat apa datanya? Mereka ngumpulin. Ah, Mereka pakai untuk apa? Oke, saya ngerti kemana gitu problemnya. Karena itu juga itu ritual-ritual aja dilakukan. Kita nggak oh, mengerti dan bahkan hasilnya juga apa menjadi dasar yang benar untuk melakukan aksi lanjutan kan? Yang penting kan itu. Tahun depan, 5 tahun lagi gimana? Itu konteksnya mungkin lebih ke ini apa namanya itu eh, IRMS ya konteksnya, road maintenance. Kamu kerja atau apa? Pernah di tentang bina marga kali gitu. Ada namanya maintenance planning ya. Ada namanya IRMMS, Road Maintenance Management System ya. Kapasitas, lain-lain. Itu kapasitas yang buat orang PU. Orang Amerika buat, lalu orang PU bilang perlu gitu. Saya nggak tahu seperti apa bagusnya ya, sekarang nggak pernah ada diupdate, mungkin diupdate. Lalu juga sama, maintenance itu anjuran dari World Bank. Dulu kita suka dibantu. Bahkan World Bank membuat modelnya sendiri di negara-negara berkembang. Namanya HDM. IRMS Indonesia itulah yang dimodif dari Highway Design and Maintenance. Kalau nggak salah versinya bisa 5 sekarang atau 6 ya. Awal-awal 3, 4. Di-update. Jadi banyak yang kita diskusikan juga semuanya di situ ada komponen-komponennya. Jadi bicara tentang pemeliharaan. Memelihara jaringan. Dalam hal ini ngomongnya cuma jalan doang. Jadi diharuskan ada data kondisi jalan. Survei data kondisi jalan. Ya termasuklah lalu lintasnya. Termasuklah nilai-nilai strukturnya, ya drainasenya, ya. Bahkan dibagi setiap 100 meter misalnya. Semua jaringan itu. Karena dananya terbatas untuk melakukan pemeliharaan. Baik rutin maupun berkala.
Apalagi bicara agak jangka menengah 5 tahun. Sehingga dana terbatas ini harus bisa digunakan untuk yang lebih menghasilkan, lebih baik. Nggak bisa semuanya dikerjain. Ya, kira-kira tadi pertanyaan kamu mungkin ke sana. Apa nggak cukup? Ya, selama ini untuk memelihara itu dilakukan, tapi terus terang saya curiga apakah datanya benar, udah dihitung dalam model harusnya begini apa itu dilaksanakan. Ya enggak, karena ada keputusan komputer, ada keputusan politik, apalagi ada daerah pilihan ya politik. Ini memang bermasalah, kita belum pernah juga ada yang meneliti keadilan daripada sistem maintenance ini. Secara saintifik itu memang ada SDM, artinya normatif lah. Bahkan ada programmingnya untuk mengatakan ini solusi yang optimal. Kalau hanya ada dana sekian, dananya sekian, kecuali dananya nggak terbatas ya. Kita bisa lakukan semua. Ini menarik kalau ada yang mau meninjau ulang. Jadi teman-teman di PUPR ini, mereka hanya rutin mengejar, bukan mengejar ya, mengeksekusi siapa konsultan, siapa kontraktor ya. Barangkali juga ikut bagaimana mengawasi, tapi ini jadi rutin yang hilang rohnya ini seolah-olah tidak nempel. Ngumpulin data LHR, saya tanya sekarang misalnya, walaupun ada, benar nggak itu data itu? Lalu apa evaluasinya? Pernah ada guyonan dulu, kalau ada yang mau ngasih hutang itu ngecek LHR ya, ajak aja pada saat lagi kawinan banyak pesta. Gitu, biar gede LHR-nya. Ya. Ya itu boleh kita evaluasi itu sistem termasuk jalan tol apalagi menyangkut masalah overloading ya sekarang. Overloading ya, over dimension. Ini kan terkait. Belum ada solusinya sampai sekarang walaupun mungkin secara regulasi mau diperketat kan gitu. Tapi ini hubungan antara nilai struktural, kebijakan pemeliharaan, data, utamanya data lah ya, data. Jadi kalau pertanyaan kamu tadi apakah tidak cukup ya untuk apa? Mau cukup ini untuk apa? Untuk memelihara, membangun kan kita kelayakan ini sama maintenance itu tadi juga melakukan kajian bahkan diklaim dalam model maintenance itu yang paling menyumbang namanya biaya operasi kendaraan. Kita belum masuk ke biaya operasi kendaraan ya, nanti kita lihat mungkin dalam pertemuan berikut, tapi bahannya sudah ada. Itu adalah ketika jalan itu kekasarannya jelek gitulah, kekasaran, roughness, itu menyumbang at least 70% ke BOK. Jadi jalan ini jangan sampai jelek roughness-nya. Kalau berlubang harus ditutup, kalau dia ada rating dipelihara. Karena itu yang menyumbang banyak. Menyumbang pemborosan biaya operasi gitu. Klaimnya seperti itu. Tapi begitu ditambal, begitu dirapiin, minggu depan udah rusak lagi lalu. Berlubang lagi, nggak lama. Apalagi di Pantura, saya pikir masih jadi proyek. Sekarang udah bebannya beralih sebagian ke jalan tol ya. Ya saya nggak tahu apakah ada dampaknya pemeliharaan jalan di mana, di Pantura itu agak kempes nggak gitu. Nah itu juga harus bisa diperiksa kalau mau. Apakah masih lanjut aja kebiasaan itu. Apalagi aset-aset jalan ini cuma dalam tanda petik bahasa kasar itu dikuasai oleh satu kementerian. Mestinya harus dipisah. Siapa buat kebijakan dan siapa yang membijaki tadi penanganan operasi. Biar ada check and balance. Semua itu udah dilakukan selain di jalan.
Di BAS sudah dilakukan, bahkan di ITB pun sudah dilakukan mengelola pendidikan. Kenapa mengelola jalan belum? Pelabuhan, bandara, semuanya udah dipisah. Kenapa jalan ini tidak? Mengapa? Nah, ini menarik untuk dikaji. Sejak dia berkantor di Gedung Sate zaman Belanda, sampai sekarang berkantor di Jalan Patimura, masih begitu aja. Gitu loh. Ya. Ini mudah-mudahan ada orang Bina Marga nih yang kuliah nih. Orang di bagian jalan atau apa. Ya memang, apalagi di daerah sama, udah dibagi habis kan. Padahal ini aset. Aset yang belum ada, aset yang sudah ada harus dipelihara. Sesama jalan dan jalan tol masih tetangga lah. Seharusnya selesai kan. Kalau pindah ke kereta api, ke bandara mungkin lebih rumit ya. Mengintegrasikan. Tapi mestinya ya harus diintegrasi, namanya angkutan ya enggak? Masa ada double investment? Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Tadi thank you pertanyaannya, lalu mudah-mudahan nggak menjawab sehingga tertarik Menjawab, Pak. Terima kasih, untuk Pak. Izin, Prof. Izin berapa hari? Izin mau bertanya, Prof. Oh, Sebentar. Ini izin, Prof. Kalau yang mengenai yang tadi jalan, ini kan yang hubungan dengan yang minggu kemarin mungkin, Prof, yang apa WACC. Ini ada yang sedikit mau saya tanyakan. Kalau menurut pandangan dari Prof sendiri gitu, Prof mohon izin, kalau untuk ini Prof kebetulan di daerah saya ini ada pinjaman untuk infrastruktur jalan. Nah itu pinjamannya lumayan cukup besar, yaitu sekitar 285 miliar. Nah itu tuh nanti tuh pengembaliannya itu dari pendapatan asli daerah. Nah, kalau yang misalnya yang sudah saya baca sih kalau WACC itu banyakannya itu untuk perusahaan, untuk jalan tol, bandara. Nah, kalau misalnya pinjaman gitu untuk daerah yang notabene itu daerah itu apa ya, Dok? Apa ya, Prof? Modalnya itu ya modalnya itu hanya menggantungkan pada pendapatan daerah atau dana alokasi umum khusus, gitu. umum. Ya, umum khusus sama dana bagi hasil yang dari pemerintah pusat. Nah, menurut Prof itu cukup worth it nggak kalau pinjaman daerah itu gitu untuk infrastruktur jalan, tapi yang nantinya itu feedbacknya itu dirasa kurang gitu karena itunya juga nggak berbayar. Nanti pengguna jalannya juga. Gitu sih, Prof. Ya, ini kebijakan publik ya. Bagaimana public funding ataupun ada entitas private gitu barangkali. Dalam hal ini mungkin membangun duluan kan, dia modalin kan, baru dibayar. Ya ini menarik memang. Saya dengar di beberapa tempat yang daripada parkir saja lalu pembangunannya tidak move on gitu, kenapa tidak di seperti ini kan gitu. Yang penting ada jaminan mengalir kan tadi pendapatan-pendapatan itu dan bisa mencicil atau menutupi biaya. Saya pikir nggak ada yang baru ya, konsepnya kan sama. Maksudnya kita bicara assessment ini harus dua-duanya. Secara ekonomi harus dilakukan itu apapun, mau jalan tol juga asesmen ekonomik yang kita bahas pagi ini, waktu, penghematan nilai pemeliharaan jalan ya akibat pembangunan, BOK, bahkan kalau mau yang produser surplusnya juga ya harus dihitung secara ekonomi. Nah, begitu menyangkut hutang apalagi bunga, ada bunganya dalam tanda petik ataupun tidak ada bunga ya. Itu kita udah bicara yang satu lagi, finansial ya, analisis evaluasi atau analisis finansial. Ya ini harus
pisahin dulu, nanti dua-duanya akan memberikan indikasi layak ekonomi dan atau layak juga finansial. Lingkungan mungkin komplementari ya, bisa dikaji juga lingkungan. Jadi pertanyaan Ufri ini nggak ada yang baru ya, apa yang baru? Rasanya kita harus pastikan pertama proyeknya, struktur proyeknya kayak apa. Dari nol, apa yang belum ada, apa udah ada jaringannya. Ya enggak, ini harus dipastikan. Membangun atau juga memelihara jaringan yang ada. Atau mau kedua-duanya. Tapi kalau di satu pemerintahan daerah, mestinya dia bicara sistem dong ya. Bukan hanya jalan, tapi juga bicara apalagi perkotaan kan. Dia juga ingin invest, punya busway kayak atau punya rel kan bahkan. Ya oke lah kalau kita memang mau pisahin ya silahkan sebagai pilot itu apa namanya tadi jalan. Kalau tadi konteksnya jalan. Kalau secara ekonomi selesai ya, nggak ada isu, tinggal dihitung mana sistem yang mau kita evaluasi, sebelumnya berapa, kalau nggak kita apa-apain selama 30 tahun, misalnya sepakatnya 30 ya, atau 40, terserah lah. Dihitung, kalau kita nggak ngapa-ngapain, begini nih. Bakal boros, bakal ini, penduduk bertambah, kendaraan bertambah, kan gitu. Keluarlah angka-angka tadi, BOK-nya berapa, waktunya berapa. Lalu dihitung, kamu punya rencana apa selama 40 tahun? Atau mau menengah dulu misalnya, terserah. 10 tahun, 5 tahun. Kan nanti ada investasi kan? Yang kamu bilang tadi mau dibangun, kayak mau dipelihara. Ya itu harus dihitung semua nilainya. Capex-nya. Soalnya itu kan biaya investasi, Capex. Kemudian juga tahunannya harus dihitung peliharanya. Ini lepas dari entitasnya dulu ya. Perkara nanti memang ada operator, itu namanya bisnis modelnya. Bisnis modelnya kayak apa? Ini kita bicara struktur proyeknya dulu nih. Ya itu harus duduk dulu semuanya, bisa dihitung. Tapi awal-awal sekali ya kamu harus forecast. Demand-nya, market-nya. Sistem ini dipakai siapa tadi? Bahkan tadi mau bayar atau enggak. Kalau mau lewat ya, boleh dipastiin. Artinya mau bayar, mau nggak bayar bisa dihitung nanti perkara itu. Nah kalau udah masuk ke finansial ya kita harus tetapkan siapa bertanggung jawab apa yang entitas tadi. Entitas swasta misalnya ada. Misalnya kalau kayak gini kan kelihatannya kita berharap resiko di awal-awal ini ya diambil oleh swasta, nanti pemerintah atau pemerintah daerah membayar kompensasi lah gitu ya. Menyicil kan kira-kira ke sana kelihatannya dari pendapatan tadi. Iya, nggak ada yang baru saya pikir. Selama ini juga kan tinggal bicara karena sumbernya aja beda. Kalau biasanya kan oke, ada RKAP kan namanya setiap tahun kan. Ada jangka menengah, lalu setiap tahun ada anggaran tahunan kan. Nah, kalau yang begini-begini kan harus multi years ya. Nggak bisa setiap tahun debatnya. Harus komit. Seperti apa tadi struktur proyek yang mau digarap. Kalau bisa sampai 10 tahun, 15 tahun ya DPRD-nya gimana yang berganti itu ini ya, setuju kan gitu. Nah itu harus duduk dulu ya, mungkin menjadi perda kali ya. Kalau perda kan ya jadi semuanya kan terikat. Jadi terikat siapapun gitu kan. Jangan nanti ganti-ganti politik, nggak aci lagi yang kemarin kan, repot. Jadi harus seperti itu ke depan dan ini memang masih permasalahannya masih ada gitu. Begitu ada campuran pendanaan pusat, apalagi kan gitu. Ada pendanaan daerah. Saya nggak melihat ada masalah
yang baru gitu. Sepanjang duduk struktur proyek sama tadi model bisnisnya kayak apa. Gitu. Jadi tentunya semuanya ada resiko kan. Ya mungkin dilengkapi dengan kajian risiko. Yang pasti tadi ada forecast pasar, kemudian tentunya ada forecast tadi yang kamu sebut, apa tadi? Sumber dananya kan. Kayak apa? Forecast-nya ke depan, sekarang dan ke depan. Cukup enggak? Kalau enggak cukup, apalagi kan banyak obligasi daerah yang jadi wacana ya, belum boleh pinjam. Mungkin perlu dikembangin gitu. Opsi-opsi sumber pendanaan yang lain. Yang bisa, apa namanya, ya obligasi daerah ya. Nah kalau menyangkut tadi bayar nggak bayar ya itu kan harus mengikuti undang-undang atau juga kebijakan kalau jalan ya namanya road pricing boleh aja bukan dikembalikan untuk investasi tapi karena dampak lingkungan dia harus bayar gitu. Karena dampak lingkungan dia harus kena charge, congestion charge kan gitu. Uangnya boleh dong ya untuk mengembangkan pelayanan gitu, pelayanan publik. Gitu. Kamu buat tesis aja, Ufri. Problem kamu itu dijadikan tesis kamu gitu. Udah, sekalian 3 bulan selesai. Ada lagi yang lain? Itu mana? Di Kalimantan Timur atau di mana? Di Bandung, Pak. Oh, Di Bandung Bandung. banyak. Kalimantan Timur yang udah melaju itu. Bandung kota atau kabupaten? Kabupaten, Prof. Tapi ini Ya. juga sudah melaju sih, Prof. Masalahnya ini kan karena COVID ini kan daerah jadi defisit. Ya. Nah, jadi dengan bunga yang cukup besar, Prof, 6,26%. Ya, sekarang ada nggak ininya entitas swasta yang dilibatin? Apa semuanya mau hutang sendiri dilakukan? Gimana skemanya mau bagaimana ini? Apa tadi brownfield atau greenfield? Greenfield itu baru apa pemeliharaan brownfield? Apa dua-duanya? Ini Jalan kabupaten gitu. Iya, Ya baru. berarti sistem jalan baru. Jadi peningkatan sih. Iya, itu namanya brownfield, ya pemeliharaan. Ya, silakan. Jadi yang mau ngambil resiko siapa? Kalau swasta ya silakan. Namanya ada yang kita sering dengar tuh performance base kan? Performance base kontrak. Kalau untuk jalan udah sangat spesifik itu. Kita mau melimpahkan ke siapa ini? Yang mana jaringannya? Ya silakan di forecast semuanya. Kondisi strukturnya dipastiin. Dia juga memodel maintenance planning. Nanti juga dia harus mengawasi biar jalan itu tidak cepat rusak kan gitu. Ini juga udah di piloting lama oleh pemerintah pusat tapi nggak pernah dilaksanakan. Karena tadi saya curiga ya karena tadi entitas itu tidak dipisah. Tidak dipisah entitas kebijakan dan entitas operasinya sehingga ya udah kita piloting aja belasan tahun kan gitu. Kalau mau dipraktekkan ya nggak bisa karena mungkin kondisinya busuk kali pondasinya lalu swasta juga saya nggak bisa ngawasin traffic yang overload kan gitu. Ini urusannya siapa gitu. Polisi kah atau perhubungan kah gitu kan. Bolak-balik kan seperti itu. Jadi ini memang kalau saya lihat oke, exercise delivery kayak gini apapun bentuknya silahkan bagus aja gitu. Cuman kalau mau dipotong kompas ya ada yang membuat kebijakan silahkan. Nah yang buat kebijakan ini harus dicukupi nafkahnya ya. Biar dia nggak banyak pikiran lagi gitu. Lalu dia mengawasi gitu. Uangnya ya silakan tadi disiapkan ada PT Jalan Kabupaten Bandung misalnya berupa BUMD
silakan. Sekarang berapa? Kasih aja dananya ke sana semua. Dia boleh milih kontraktor, dia boleh konsultan. Tapi ya targetnya kalau nggak kecapai, cubit gitu, jewer gitu kan, jelas gitu. Semuanya seperti itu di mana-mana. Malaysia, Singapura, apalagi di dunia, Inggris, terpisah itu, terpisah set itu dikelola. Highway Agency, Ministry of Transport, lain gitu. Kalau di pusat kita PUPR ini kalau mau lebih pasti ya Menteri Konstruksi saja gitu. Kalau memang posisinya Menteri Konstruksi, jadi nggak usah buat kebijakan, selesai gitu. Kalau Menteri Konstruksi barangkali ya tidak perlu sebesar itu gitu. Ya, di daerah kan sebagian didelegasi ya memang wewenangnya ya. Oke, ada lagi? Ini udah jam berapa? Saya harus jam 9 lah, lebih kurang. 9 kita harus off nih. Kalau nggak ada, kita coba break 10 menit ya. Break 10 menit, nanti kita pindah. BUK boleh kita sisir sebentar. Kalau POT, silakan mau ditinjau ulang, atau nanti ada yang mau share essay tentang apa MAAR atau WACC atau apalah, atau yang lainnya ada, silakan. Saya off dulu rekamannya ya. Oke, siapa yang mau apa nih? Presentasi kali ada? Ada yang mau sharing essay? Udah mantap semua ya, nggak perlu kita diskusikan. Udah mansur, mantap surantaf. Mansur lubis, mantap surantaf, luar biasa. Kalau udah kita lanjut nih. Kalau nggak perlu ada yang di-clarified atau ragu-ragu konsep apa beberapa essay. Palah, Hairil, Dea, tampangnya nggak ada yang kelihatan semua nih. Kifran, Aida, Januar, Ito Sitompul, Evangelista, Amalia Zikra, mana ini wajah tu wajahnya? Lilladzi fataros samawati wal ard hanifam muslimau. Wah, ini Robi nih asik nih. Lagi di mana, Rob? Di rumah, Pak. Kirain di Bali lagi. Muhammad Rizky. Kan nunggu Bapak. Muhammad Rizky nih udah sisiran banget nih ya. Udah rapi banget nih. Rizky. Gedi Dimas. Ito Sitanggang. Mana nih? Amalia Zikra. Januar, Imawan. Lagi rebahan mulu nih kayaknya ya. Lagi rebahan ya? Amalia. Amalia lagi rebahan nih, ketahuan nih. Hah? Apa yang mau di-sharing? Mau disampaikan? Mansur Lubis ya, biar kita lewatin ini. WACC apa namanya tadi, apa lagi? Iqbal, marginal cost misalnya. Ya, kalau nggak salah ya. Betul, ada ya. Marginal cost. Nah. Hairil Amar, Lia Mufida, cepat cuci muka, Lia. Januar Irma. Evangelista, ayo siapa nih yang marginal cost nih? Dea mau sharing? Marginal cost. Boleh, Pak. Boleh? Iya, Pak. Yo, apa? Ada mau di-share screen biar saya buka? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, udah.
Saya izin share screen ya, Pak. Ya, semangat dong. Gimana? Kita kasih tepuk tangan kayak? Ya, ini kalau hasil dari esai. Ini apa? Topiknya apa nih? Mau marginal cost apa? Ya. Jadi kalau MAR juga boleh, Pak. Ya, serah kan. Mau semuanya juga boleh. Serah. Iya, bisa. Yang esai 3 kemarin itu kan WACC sama MAR. Nah, WACC sama MAR ini kalau dari yang saya baca itu sama-sama saling dibutuhkan dalam Kayaknya lemah ya networknya dia ya. kayak investasi sama equity. Iya, Pak. Koneksinya agak lemah sih, Pak. Kalau gitu matiin videonya. Putus-putus ya, Pak? Apakah sekarang Nah, lumayan nih. saya coba gimana, Pak? Yo, lanjut. Gimana? Halo, Pak. Udah jelas belum, Pak? Lumayan. Kayaknya videonya harus dimatiin, Pak. Jadi biar nggak ini. Iya, ya. Setuju. Saya izin matiin video. Jadi selanjutnya untuk WACC itu kan metodenya itu untuk uji kelayakan dari investasi ke perusahaan berdasarkan modalnya. Jadi ada yang pakai debt, ada yang pakai ekuitas. Terus perlu biaya itu jadi masalah yang dipertimbangkan yang utama ya, Pak. Nah, jadi biaya tersebut biasanya didapatkannya dari pendanaan baik dari investor ataupun dari sumber daya lain. Pokoknya ada, kalau nggak salah pernah dalam pelajaran apa tuh ada funding sama apa gitu, saya lupa untuk lebih jelasnya. Kemudian dari pendapatan dari hasil rekayasa dan proyek modal lain itu harus terlibat dan harus memperoleh pengembalian yang memadai atas dana yang sudah diberikan dalam sebuah investasi. Jadi kalau misalkan ada suatu proyek itu ingin dilaksanakan, sebelum melaksanakan proyek itu harus dipertimbangkan dulu apakah bakal kembali modal atau tidak. Manfaat di masa depannya selain dapat memenuhi ekonomi juga dapat memenuhi keselamatan peraturan maupun operasional lainnya. Nah, WACC sendiri itu tadi yang udah di definisi awal, gabungan dari ekuitas sama debt-nya, dan debt-nya itu udah dihitung dengan pajak yang adanya juga. Dan WACC ini fungsinya itu untuk menilai keputusan merger apakah berpotensi baik atau buruk, kemudian untuk mengevaluasi apakah suatu mungkin kalau dari transport ini proyeknya itu atau suatu pengembangan apapun itu layak diinvestasikan atau diberi pinjaman. Kemudian stakeholder juga atau yang lebih spesifiknya itu yang pemberi dananya itu bisa mengevaluasi apakah dapat membiayai sebuah aset dengan utang atau ekuitas dan membandingkan kedua opsi biaya tersebut. Kemudian membiayai pembelian aset baru dengan utang atau ekuitas yang dapat membuat dampak besar pada profitabilitas dari perusahaan serta harga saham secara keseluruhan. Terus WACC juga bisa menyimbangkan harga saham, ekspektasi pengembalian investor, dan total biaya pembelian aset. Ini contohnya kalau di PT Garuda Indonesia sendiri dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu nilai WACC-nya itu terus meningkat. Bisa dilihat pada tabel ini dalam US dollar. Terus kalau metode WACC ini basicnya itu apabila suatu investasi akan dibiayai dengan berbagai sumber daya, khususnya di bidang transportasi, sedangkan masing-masing dana mempunyai biaya yang berbeda, maka perlu dilakukan perhitungan rata-rata tertimbang. Nah,
dari biaya modal tersebut. Biaya modal rata-rata tertimbang inilah yang kemudian akan dipergunakan sebagai tingkat keuntungan yang layak dalam perhitungan NPV. Atau bisa juga nanti hubungannya kemar gitu Pak dalam perhitungan IRR. Apabila dengan menggunakan tingkat bunga tersebut diperoleh NPV yang positif atau IRR yang lebih besar dari modal, maka investasi dinilai akan menguntungkan. Kemudian dengan menggunakan metode ini perlu ditaksir dulu biaya modal dari masing-masing sumber dana. Nah, IRR ini tuh ada 2 jenis, yaitu ekonomik sama finansial. Kalau IRR itu dilakukan dan menjadi perhatian bagi sektor publik untuk menghitung keuntungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dari sisi sosial. Kalau misalkan finansial itu dari hasil subsidi dan pajaknya. Kemudian ini kayak penjelasannya secara lebih jelas tentang biaya ekuitas itu apa dan biaya utang itu apa. Kalau biaya ekuitas itu menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan dari pemilik ekuitas apabila pihak tersebut bersedia dalam menyediakan dana ke perusahaan. Kemudian apabila perusahaan telah menjual sahamnya ke bursa, maka penaksiran biaya ekuitas dapat dilakukan. Apabila tidak, maka estimasi dilakukan hanya berdasarkan dari atas referensi usaha yang sejenis. Adapun untuk menaksir biaya ekuitas, biasanya menggunakan metode capital asset pricing model. Kemudian untuk harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menggunakan dana yang berasal dari pinjaman. Konsepnya juga pakai CAPM juga sama kayak yang biaya ekuitas. Namun perbedaan itu hanya pada tingkat resikonya. Jadi resiko dari biaya utang itu bakal lebih kecil daripada biaya ekuitas karena adanya net cash flow yang ada pada suatu proyek dan akan dialokasikan untuk membayar kewajiban utang terlebih dahulu. Baru kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban membayar ekuitas sehingga risiko yang ditanggung pemilik ekuitas menjadi lebih besar dibandingkan dengan risiko yang harus ditanggung oleh kreditor. Nah, sedangkan untuk MARF Kita stop dulu ya Dea ya, kamu udah banyak nih ya, boleh udah Pak. cerita banyak. Baik Pak. Kesimpulannya apa ya tadi? WACC itu apa? Kesimpulannya IRR tadi udah disinggung apa jadinya? Apa hubungannya? jadi hubungannya itu yang WACC itu ini sih Pak, kayak tools buat menentukan, bukan tools sih, kayak cara atau metode mungkin ya untuk menentukan keuntungan Nah, dari singkatannya apa? Singkatannya apa tuh WACC? weight cost of capital. Weight average ya? Weight cost of capital Pak. Hanya? Average, betul average Pak. Oh iya, weight average cost of capital. Cost of capital apa? Biaya yang dikeluarkan Kapital modal, ya. Equity modal sendiri, equity on equity. Modal itu bisa dipinjam juga kan, debt. Jadi ini biaya modal, dia. Biaya modal, satu sisi modal. Modal itu diinvestasikan. Jadi sumber investasi itu bisa dari modal sendiri, own equity, biasa own equity sama berhutang, debt. Ini belum ada hubungannya dengan apa-apa nih, belum ada hubungannya dengan kelayakan. Ini cost of capital. Iya, Pak. Cost of capital. Tadi kamu ambil contoh Garuda, cost of capitalnya rata-rata 9%. Iya, Pak. Kalau dia mau eksekusi, saya nggak tahu itu pesawat atau apa. Ini ada porsi equity, ada porsi debt. Itu namanya debt equity ratio. Bisa 25-75, 30-70. Jarang sih 40-60 jarang. 50-50 apalagi. Mungkin 20-80. Jadi sebanyak mungkin, sebisa mungkin kan
Ngapain pakai modal sendiri kalau project bisa membiayai utang, menutup utang, ya nggak? Tapi equity sendiri, own equity juga ada biaya dong, nggak gratisan. Jadi ini biaya modal, biaya kapital. Nggak ada hubungannya dengan kelayakan nih, belum ada. Bisa tinggi, bisa rendah nih WACC. Makin tinggi, ya namanya return harus lebih besar kan daripada ini kan gitu. Kalau RR-nya apapun ya, mungkin IRR atau apa, RR, FIRR lah ya. Itu sama dengan WACC. Itu artinya apa? Kalau sama. Nggak ada untung, Kalau Pak. iya, jadi tidak ada margin. Tentunya dalam investasi mereka menginginkan ada margin. Nah, seharusnya ini pun diatur ya. Margin ini yang wajar berapa? 5% kah? 50% kah? 2% kah? 3% kah? Kan gitu. Nah, ini kan selama ini memang ya jadi bahan negosiasi kan. Jadi bahan negosiasi. Sama-sama punya advisor financial kalau dia finance. Ya, input-inputnya yang diperiksa, due diligence semuanya lah. Pasarnya, marketnya, biayanya, estimasi biaya investasinya, ya termasuk kemampuan manajemennya, ya kompetensinya lah kan gitu. Para pihak akan karena mau bekerja sama kalau memang konsepnya lebih dari satu pihak kan. Kecuali uang-uang sendiri semuanya atau pemerintah sendiri, ceritanya lain gitu. Belum lagi ketika melaksanakan mengeksekusi kan, apalagi belum banyak aturannya. Ada pembentukan perusahaan kan, SPV namanya, Special Purpose Vehicle. Nah, aturan SPV di Indonesia juga masih abu-abu gitu. Jadi ketika SPV ini bergabung banyak ragam, termasuk di dalamnya ada kontraktor, gitu kan, ada yang pemilik aset. Ya kontraktor kan visinya lain ya. Visinya ya yang penting nanti saya dapat kerjaan di proyek ini. Di beberapa negara itu nggak bisa langsung, dia juga harus berkompetisi. Kalau menang dia baru bisa dapat kerjaan. Nah, kalau di kita belum diatur, kelihatannya diatur yang enak aja menurut SPV kan. Ya mungkin internal saja. Sehingga ya dibagi-bagi lagi proyeknya ke sesama mereka. Nah, ini persoalan aturan-aturan ini memang belum dipagarin lah resikonya. Ini terjadi di kereta api cepat misalnya, kita mengerti itu seperti itu gitu dari awal juga Wika ya. Wika ya yang menjadi main kontraktor awal lokal walaupun bergandeng dengan perusahaan kontraktor Cina, seolah-olah karena dia dominan sahamnya nanti dia bisa oper kerjaannya ke perusahaannya sendiri gitu kan. Enak bener ya aturannya seperti itu. Nah, padahal ini kan asetnya juga akan kembali ke publik kan gitu, ke pemerintah, ke negara pada akhir masa konsesi. Nah, kita masih belum ketat ya. Tadi kita juga bahas code-code lah gitu ya, codes atau aturan standar yang di luar masalah sipil yang lain, yang struktural ya. Itu lumayan ya, masalah gempa. Jadi masalah apa nih namanya, kelayakan dan lain-lain lah, derivat-derivatnya itu masih belum lengkap dan masih tidak menjadi concern mungkin ya, karena puluhan tahun itu tidak ada dibuat yang standardized gitu. Ya, tidak ada yang buat standardized. Bahkan tahapan-tahapannya kan gitu. Nah, ini perlu kerja banyak ya. Atau ya memang dibiarin aja abu-abu terus kan gitu. Dibiarkan abu-abu. Jadi kembali jangan ragu, ini Dea, ini masih biaya nih, satu sisi ya. Biaya modal ya. Kamu mau masuk tadi yang Kemar, nggak dilanjutin. Marginal cost pricing nggak ada gitu. Kalau nggak salah udah pernah ya, kita juga mau bahas ya, Iqbal ya.
Iqbal, Iya Pak, marginal cost pricing, marginal cost ada ya? kalau kemarin sih seingat saya Pak dijadikan bahan juga Pak untuk Bahan SD. ya? Sini ya? Cuman jadinya Oke. sebenarnya dua topik Pak, MACC sampai MARR sama WACC ini Pak. Cuman yang Oh, marginal kayaknya saya juga luput kasih tahu ke teman-teman sih. ya. Ya, kalau MARR kan minimum acceptable ya, rate of return ya. Ya tadi ya, marginnya berapa kan tinggal ditambah aja. WACC tambah margin mau berapa gitu kan. Nah, kembali kan perbandingannya ketika memang tidak berinvestasi kan gitu. Umumnya mereka memegang uang modal itu kan. Dan modal itu biasanya juga ditempatkan di mana misalnya. Di instrumen keuangan, apa itu deposit, apa itu reksadana atau saham, apapun lah ya. Yang juga menjanjikan return tertentu. Misalnya kan kalau deposit, uangnya di deposit saja, returnnya berapa sekarang? Misalnya 4 atau 5% gitu. Sekarang kan makin rendah ya. Gitu. Ya, kan mungkin minimalis kan gitu, minimalis. Dari kalau kita mau bandingkan kemana? Ke deposit kan gitu. Jadi dengan investasi kita berharap ya return kita lebih di atas deposit kan gitu. Kalau terhadap modal sendiri, tapi kalau terhadap tertimbang kan gitu. Ya kita harus hitung proyeknya. Ya, proyeknya memberikan return margin berapa berapa margin di atas WACC kan gitu. Jadi kalau kita ketemu tadi 9 WACC-nya atau 11 ya kita mau berapa rate of return yang apa? Yang happy lah ya. Mau berapa tambahan marginnya di atas WACC. Ya sebanyak mungkin memang udah pasti ya investor maunya, tapi kan ya nggak mungkin lah kan gitu, nggak mungkin diizinkan dalam kerjasama kan gitu. Ya kalau ada landlordnya atau ada ownernya kan gitu, mereka akan membatasi. Tapi di balik itu semua kita udah ngomong finansial nih kalau ngomong seperti ini ya, WACC ya, bukan ekonomik lagi. Tentunya perjanjiannya seperti apa skema model bisnisnya ya, macam-macam ya. Jadi aturannya juga ada aturan, ada KPBU, P3, ada KSP ya, kerjasama pemanfaatan. Karena umumnya di Indonesia ini kan barang-barang modal atau aset ini kan banyak milik negara ya, BUMN, barang milik negara yang bisa dikelola sendiri oleh BUMN-nya atau dikerjasamakan. Tanah misalnya Krakatau Steel. Krakatau Steel itu kan perusahaan baja ya, di mana di Cilegon. Nah, di kota Cilegon itu tanah mungkin minimum ya 65% itu dimiliki oleh Krakatau Steel dan banyak ya dikerjasamakan gitu karena mereka kan nggak memakai semuanya gitu. Ya ada bermasalah, ada yang tidak, ada yang daerah abu-abu, tanah abu-abu, ada kompensasi macam-macam lah. Ya. Nah, bagaimana mengerjasamakan itu gitu. Yang pasti aset itu tidak boleh pindah tangan kan, pemilikannya tidak boleh berpindah tangan. Nah, itu ada yang memungkinkan kalau misalnya dari nol, itu ada KSP infrastruktur namanya. Kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Kalau udah ada, ya namanya KSP, pemanfaatan. Jadi memang sudah beroperasi, tapi perlu disuntik ya. Itu KSP gitu. Itu sesama publik lah, sesama BUMN atau juga sesama BUMN dan swasta gitu. Bisa masuk
lewat pintu itu. Tidak mesti membangun dari nol saja, KPBU atau apalah namanya ya, istilahnya macam-macam. Tidak mesti membangun dari nol gitu ya. Pemanfaatan juga boleh. Begitu juga di Batam, begitu juga mungkin di Pemda-Pemda kan ada badan aset daerahnya ya. Di pusat juga ada aset. Nah ini semuanya punya SOP sendiri juga kali ya. Bagaimana melakukan kajian kelayakan dan bagaimana menilai risiko mereka. Karena masing-masing pasar atau sektor, subsektor ya punya risiko dan tingkat komersial tersendiri kan gitu, sendiri. Oke ya, jadi BACC itu hanya ya biaya modal tertimbang gitu ya, nggak ada hubungannya dengan kelayakan. Tapi sebetulnya semakin besar ya berarti kan semakin berat ya untuk mencari proyek atau men-setting proyek yang bisa di atas ya di atas WACC gitu, project financing. Singkat ya, terakhir itu marginal cost. Siapa? Iqbal mau share? Mungkin yang lain dulu, Pak. Yang lain dulu. Nggak ada yang lain? Ada? Kita 5 menit lagi nih. Konsepnya aja. Yang tentang BOK kita tunda lah. Ada? Atau belum dibuat? Kalau belum dibuat ya di-upload lagi, saya buat request-nya. Kalau udah dibuat kan mestinya ada yang bisa ngomong. Marginal cost. Konsepnya aja konsep. Karena habis kuliah ini kalau nggak ngerti konsep marginal cost ya nanti ditanya yang ngajar tuh siapa gitu, ekonomi transport. Pak Harun. Teman-teman nggak paham itu konsep marginal cost. Wah. Siapa? Maaf Pak, untuk tugas hari ini kayaknya MIRR sama ya benar ada 2 ya, Mas Iqbal. Oke. Jadi minggu depan ya, lalu siap 15 menit ya, marginal cost. Nanti saya taruh request-nya. Nah, untuk berikutnya barangkali kita mau masuk ke tema BOK ya. BOK. Ya bahannya sudah ada. Tapi ada beberapa isu yang menarik gitu ya. Biaya operasi kendaraan udah pasti kalau yang standar ada biaya kendaraannya sendiri, ada biaya orangnya tadi ya. Tapi kalau kita pisah kendaraan aja ya ada biaya pemilikan kan gitu. Memiliki, ada biaya pengoperasian atau pemeliharaan kendaraan. Tergantung cara memilikinya bagaimana kan. Bisa uang sendiri, lalu lain-lain ya operasi maintenance sendiri plus asuransi, ya enggak? Atau belinya leasing kan gitu ya, nyicil ya, nyicil. Biasanya kalau nyicil-nyicil nggak ada diskon kan, lebih mahal. Net present value-nya pasti lebih mahal lah kan, daripada cash keras. Lalu di dalam itu ada yang nyelimet-nyelimet ya, bagaimana memelihara rutin maupun periodik itu spare part ya, ban, rem, oli, pergantian dan lain-lain ya. Nah, itu kan gimana yang ngitungnya gitu. Kita pernah melakukan survei ya. Tentunya banyak di negara-negara lain mereka membuat itu jadi standar. Ya. Jadi mulai dari bahan bakar. Gimana tuh bahan bakar tuh habis sesuai movement-nya kendaraan. Fungsinya apa? Kecepatan. Apalagi yang mempengaruhi
Tadi permukaan jalan, kalau jalan raya kecepatan, permukaan jalan, lalu kelandaian kan, naik turun. Kalau nanjak terus kan boros. Turun terus kan ada nanjaknya juga pasti, nggak mungkin turun terus. Atau datar. Ya, jadi kita cari-cari gimana caranya ya menghitung konsumsi misalnya, bahan bakar. Gimana kira-kira? Ya ada alatnya, bisa dipasang ya. Kalau dia non solar, ada alat solar, lain lagi alatnya. Alatnya macam-macam. Ada yang bisa per 5 detik, kamu bisa hitung berapa terbakar konsumsi itu, terrecord secara digital. Ya, bisa. Kendaraannya kendaraan apa? Tahun berapa kan? Harus standar dong. Ya, Kijang, Innova, Avanza, kita mau pakai sampling apa? Di Kabupaten Bandung misalnya, kan gitu. Atau Indonesia mau pakai sampling. Nah, dulu kita pernah lakukan itu, udah lama dan kayaknya jarang-jarang juga diupdate gitu ya. Nggak ada diupdate. Apalagi sekarang kan banyak pembakaran yang lebih efisien kan. Ada turbo, cc-nya ada kecil tapi bisa apa? Bisa narik kan gitu. Nah, kita harus bisa merancang eksperimennya. Ya kalau ngukur udah selesai, tapi gimana membuat modelnya? Dia sebagai besaran yang tergantung apa gitu. Nah, umumnya yang simpel itu bilang ya kecepatan aja. Fungsinya hanya kecepatan. Banyak di mana-mana fuel consumption ya kecepatan. Kecepatan apa? Rata-rata. Tapi fuel consumption bisa juga instan. Ada model instan. Jadi kayak ke traffic yang bisa berhenti, maju, berhenti, lewat, lancar. Itu bisa hitung segmentasi pemanfaatan atau pembakaran. Yang penting kita tahu siklus manuver kendaraan itu, kita bisa hitung atau bisa tercatat recordnya. Waktu berhenti itu berapa habis, waktu mau dari nol bergerak itu berapa, lalu kecepatannya apa namanya, kecepatannya tetap ya, cruising speed atau pada saat dia bergerak dengan kecepatan cepat, lalu dia ngerem, berhenti lagi, itu bisa dibuat ini ya grafik dan konsumsinya. Kayak time space diagram, plus ada data berapa mililiter yang dihabiskan. Kamu bisa memodel kalau mau. Itu kalau mau kita ulang dan lakukan ya bisa. Itu gunanya untuk mungkin di perkotaan ya, lalu lintas. Tapi kalau untuk pemeliharaan kayak tadi nanya pemeliharaan jalan, HDM, ya macam-macam juga dia. Kecepatannya aja, asumsinya ada kecepatan running, kecepatan di tempat belokan, ya, curve, kecepatan di kelandaian, itu beda didefinisikan. Nah, jalan yang mengandung unsur-unsur yang beragam berbeda itu ya akan beda konsumsi bahan bakarnya gitu. Kira-kira ya, jadi paling nggak ada model yang makro, speed aja, ada model yang instan. Atau mau di antara itu, ya India ada, Inggris, Australia. Mau direview lagi semua, bagus. Kita tetapkan. Ada yang tertarik mau survei, boleh, ayo kita survei lagi. Untuk ini. Nah, kita pernah melakukan itu di jalan tol. Yang datar kita bilang di Jakarta Cikampek datar, yang ekstrim naik turun kita ambil di Semarang, kan gitu. Lalu di perkotaan, jalan tol kota. Lalu kita coba cari hubungannya yang macam-macam relatif terhadap yang kondisi dasar datar. Yang datar ini kita anggap tidak ada pengaruh yang signifikan apa-apa, hanya datar, lancar, tidak banyak tikungan, ya kita anggap itu basic, fuel consumption basic. Nah, yang situasi yang berbeda nanti ada apa namanya, koreksinya lah tambahannya. Mendaki tidak mendaki, mendaki nambah, menurun minus, kan gitu, lebih macet, ada tambahan akibat macet, lebih apa namanya, paling nggak ada kekasaran bila perlu.
kekasaran permukaan bila perlu. Kalau memang mau didata kan bisa diukur roughness-nya kan. Roughness itu undulasi naik turun sepanjang 1 kilometer. Kalau jalan tol tuh mungkin 6 meter, nggak boleh lebih. Kalau kamu ukur itu bisa diukur, ada alat roughness-nya juga. Roughness. Kira-kira gitu materi BOK itu, silakan kalian lihat. Itu dari sisi fuel consumption, mungkin yang mungkin bisa dimodel ya. Kalau spare part lain-lain itu unik ya. Kayaknya perlu ada log, data log, mungkin perusahaan bis Damri kali atau Bluebird ya, yang punya armada atau yang rajin ya. Mungkin ada kantor juga yang menyimpan logger kapan itu dicatat, kan ada yang rapi ya. Berapa kilometer, mungkin data-data di bengkel kali ya, mobil ya. Kan ada record-nya itu. Berapa dia mengeluarkan apa, ganti apa. Itu juga bisa dimodel, tapi datanya mungkin tidak gampang dikumpulkan. Ya kita harus tetapkan aja kan. Karena itu bagian daripada penghematan tadi secara ekonomi yang malah direct kan itu. Direct saving lah. Direct benefit. Oke. Kita cukupkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat weekend. Besok, Sabtu. Jangan terlalu serius. Harus healing ya. Biar Ya, Pak. nggak stres. Kenapa? Ini belum pertengahan kan? Baru masuk minggu keempat. Iya. Mungkin udah mulai juga ada tugas-tugas ya. Oke ya. So, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.